Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saifuddin, Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, lahir di Kediri 22 Februari 1968. Saya ini menjadi dokter karena harapan orang tua, harapan seorang ibu, karena dua kakak saya tidak berhasil masuk di kedokteran. Nah, ternyata saya masuk tanpa ujian, kemudian mulai menjalani perkuliahan. Setelah lulus, ya selama saya kuliah itu juga sudah mulai diperkenalkan dengan lembaga-lembaga kesehatan mahasiswa. Nah, di situ saya mulai berkiprah di organisasi-organisasi mahasiswa yang juga bergerak di bidang kesehatan. Nah, disitulah saya mulai mencintai bahwa dunia kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan peluangnya sangat luas untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Saya masuk di Pamekasan tahun 1997 sebagai tenaga dokter PTT. Di sini selama 3 tahun menjadi dokter PTT. Saya ditugaskan di Puskesmas Telanakan, kemudian ke Puskesmas Palengaan 2 tahun. Nah, setelah itu selesai PTT, saya kontrak di rumah sakit 1,5 tahun. Kemudian tahun 2002 saya mengikuti rekrutmen CPNS dan alhamdulillah diterima. Kemudian ditugaskan kembali di Puskesmas Palengaan selama 16 tahun. Nah, selanjutnya tahun awal 2017 saya ditarik ke Dinas Kesehatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Nah, kemarin tanggal 24 Desember tahun 2021 saya dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Saya masuk Kabupaten Pamekasan berbekal tekad bahwa ilmu saya sebagai tenaga medis pasti akan bermanfaat di wilayah yang konon katanya banyak cerita unik, masyarakatnya yang paternalistik, sulit diajak maju, sulit berkembang, dan berbagai macam cerita, dan itu justru menarik bagi saya sehingga saya punya tekad, punya harapan pasti ilmu saya akan bermanfaat di wilayah Pamekasan. Saya langsung menemui salah seorang tokoh pada waktu itu yang kebetulan Ketua PCNU Kabupaten Pamekasan, Ki Haji Hamid Manan Munib, dan sambutannya sangat luar biasa. Saya diterima dengan baik hati di pondok pesantren, kemudian saya diajak keliling-keliling pondok pesantren. Nah, kemudian beliau menghentikan perjalanan keliling itu di sebuah tempat di mana di situ ada klinik yang dibangun tapi sudah lama tidak dioperasikan. Nah, disitulah saya mulai bisa bergabung dengan sebuah organisasi, membantu dalam rangka ikut menyehatkan masyarakat dari sisi yang lain.
Saya menjalankan tugas sebagai Kepala Puskesmas dan Dokter Puskesmas. Di samping itu juga melayani masyarakat yang umumnya berkumpul pesantren. Nah, di situ kadang para pengasuh itu minta saya untuk datang di pondok untuk melayani pengasuh atau keluarganya, dan saya merasa terhormat begitu mengikuti atau begitu menerima panggilan dari para pengasuh itu. Ya, kami diperlakukan istimewa. Kalau kita sudah bersama kiai itu kan santri-santri ikut menghormati kan gitu kan. Itu kan selama ini tidak pernah saya alami di daerah kelahiran saya, gitu kan. Ya, bagaimana tawaduknya para kiai, para santri dengan para kiai. Nah, saya ikut merasakan itu, Nah, itu menjadi rasa syukur saya ketika di sini ternyata saya diterima lebih dari apa yang saya harapkan. Jadi saya bisa melayani para kiai dan kemudian juga akhirnya membantu bagaimana pesantren-pesantren itu juga mengembangkan layanan kesehatan. Nah, beberapa pondok akhirnya juga bisa kerjasama dengan puskesmas, itu berkah. Jadi puskesmas bisa membangun kerjasama dengan pondok pesantren untuk memberikan layanan kepada santri supaya santri tidak sampai terlantar. Jadi itu menggambarkan bagaimana kiprah pengabdian di bidang kesehatan itu bisa mulai diterima oleh masyarakat, tidak saja di umum tetapi juga di masyarakat pesantren. Profesionalisme itu nomor satu, ya. Saya selama di perjalanan menjadi dokter ini pernah menjadi ketua ID 2 periode. Nah, di situ juga menjadi tantangan dan kewajiban saya bagaimana menegakkan profesionalisme, etika profesi di dalam menjalankan profesi bidang kesehatan. Harus menjaga, membina seluruh anggota di Kabupaten Pamekasan agar menjalankan profesi dengan baik dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itulah yang secara tidak langsung saya juga harus disiplin dengan diri sendiri di dalam praktek, di dalam menjalankan tugas kenegaraan, ya sampai kemudian di bidang-bidang yang saya geluti, di bidang-bidang yang saya jalani, seperti misalnya di tim kendali mutu kendali biaya BPJS Madura. Nah, itu saya pernah menjadi ketua tim kendali mutu kendali biaya kantor cabang Pamekasan, di mana tugasnya adalah memantau vaskes-vaskes yang bermitra dengan BPJS. Jadi mengharapkan saya, mewajibkan saya untuk konsisten terhadap penegakan profesionalisme, disiplin dan etika dalam memberikan layanan kesehatan. Saya bertekad bahwa Dinas Kesehatan ini menjadi etalase di dalam pelayanan bidang kesehatan yang menjadi prioritas Bupati Pamekasan.
Saya punya 2 program. Yang pertama adalah pelayanan excellent, Puskesmas Sehat Bersahabat, di mana Puskesmas akan kita lakukan upgrade, kita lakukan pelatihan untuk bagaimana memberikan layanan yang istimewa, ramah orangnya, suasananya menyenangkan, kemudian pasiennya juga menjadi loyal ke Puskesmas. Nah, ini semua kita lakukan dengan cara memberikan pelatihan secara khusus. Semua Puskesmas in-house training. Jadi kami datangkan pelatih yang langsung membina di Puskesmas masing-masing selama 2 hari untuk seluruh Puskesmas. Nah, dengan moto tertib administrasi, sukses implementasi, dan kaya inovasi, maka kegiatan-kegiatan yang kita canangkan itu semoga akan betul-betul bisa dilihat manfaatnya dan dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan PCC di wilayah kecamatan. Selama ini PCC sudah berjalan dengan baik. Dari survei ada 70% masyarakat Pamekasan itu tahu tentang PCC. Nah, ini di dalam operasionalnya memang belum sempurna, karena kan kontrolnya terpusat di kabupaten. Nah, ini saya coba kembangkan nanti ada simpul-simpul di tiap kecamatan sehingga koordinasinya tidak terlalu jauh. Masyarakat bisa menghubungi Puskesmas untuk mendapatkan informasi kesehatan, apa sakitnya, bagaimana pengobatannya, kalau merujuk kemana. Nah, ini akhirnya akan tergambar dengan jelas dan masyarakat bisa secara tanggap sikap bisa kita layani sesuai kebutuhannya. Mari kita bersinergi, semakin konsen di bidang kesehatan dan berkomitmen bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Siapapun kita, minimal dari diri kita, keluarga, kelompok-kelompok masyarakat, mari kita berperilaku hidup bersih dan sehat, kemudian peduli terhadap lingkungan, menebarkan informasi-informasi positif tentang kesehatan, sehingga kita bersama-sama bisa mencapai derajat kesehatan yang tangguh, yang baik, yang sehat seperti apa yang kita harapkan.